Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita kosongkan hati kita untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita wujudkan, meningkatkan syukur kita dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia disertai dengan menciptakan seluruh kebutuhan manusia, baik kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani kita telah disediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita yang ada di muka bumi ini. Dan kebutuhan rohani kita, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para rasulnya untuk membimbing rohani kita. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyertakan umat manusia, yaitu para rasulnya pada masanya. Dan para rasul itu membimbing kita semua, baik jasmani kita, lebih-lebih membimbing rohani kita. Dan para rasul itu untuk membimbing kita, Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan-kelebihan kepada rasul-rasul itu. Dan Allah memberi pegangan-pegangan pada rasul-rasul itu yang diberi nama yaitu mukjizat atau kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia selain rasul. Dan mukjizat para nabi dan rasul itu sampai sekarang ini ada yang masih berfungsi dan ada yang sudah tidak berfungsi. Di antara mukjizat Rasulullah yang masih berfungsi yaitu Al-Quran yang diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad untuk membina dan membimbing umatnya. Dan di antara ada mukjizat Allah yang sekarang sudah tidak berfungsi, yaitu salah satu contoh kecil yaitu mukjizat tongkat Nabi Musa alaihi salam. Walaupun tongkat Nabi Musa alaihi salam sekarang sudah tidak berfungsi, tetapi ada beberapa pesan yang ada di dalam tongkat itu, yang pesannya tidak hanya untuk Nabi Musa dan umatnya, tetapi pesannya adalah untuk umat manusia seluruh dunia. Dan tongkat Nabi Musa itu sampai sekarang masih ada dan masih utuh, yang sekarang disimpan di museum yaitu Istanbul, Turki. Dan tongkat itu sudah kita fahami dan kita mendengar, baik mendengar dari
cerita-cerita maupun mendengar dari hati kita, yaitu kita membaca Al-Quran, yaitu bisa untuk membelah laut pada masa itu, tetapi sekarang dipakai seperti itu, sudah tidak berfungsi seperti itu lagi. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat para rasul itu adalah sebagai pembimbing kita dan sebagai suri tauladan bagi kita semua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menceritakan tentang Nabi Musa yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan para rasul Allah itu yang paling sering disebut Allah di dalam Al-Quran yaitu Nabi Musa alaihissalam, sampai disebut 136 kali. Hadirin sekalian, karena Nabi Musa pada masa itu adalah masa di mana negara Mesir pada masa itu adalah negara yang memiliki kemajuan di atas rata-rata negara yang lain. Ekonominya, politiknya, maupun hukumnya memiliki rata-rata di atas yang lain. Dan di situ Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji kemampuan itu, maka Allah mengutus Nabi Musa dengan diberi Allah, yaitu beberapa mukjizat, di antaranya adalah tongkatnya. Hadirin sekalian, walaupun tongkat Nabi Musa sekarang adalah sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana pada masanya, tetapi ada 4 pesan yang ada di dalam tongkat Nabi Musa itu yang sampai sekarang adalah sangat relevan bagi kita. Dan pesan itu adalah untuk kita semua. Ada 4 pesan dari tongkat itu. Yang pertama adalah kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi huwa wa fir'aunu sawa'un. Setiap pemimpin yang tidak mampu adil dalam kepemimpinannya, maka pemimpin itu huwa wa fir'aunu sawa'un, dia dan Fir'aun adalah sama. Hadirin sekalian, kalimat ini ditujukan kepada seluruh pemimpin yang ada di muka bumi. Dan pemimpin itu tidak hanya raja, tidak hanya sultan, tapi pemimpin itu menurut hadis Rasul, kullukum ra'in, bahwa kita ini adalah seluruhnya pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah kita pimpin, adil atau tidak. Sehingga para hadirin sekalian, kalau di sini disebut kullukum ra'in berarti seluruhnya, maka mulai dari atas pemimpin dunia, pemimpin negara, kemudian pemimpin provinsi, bupati, camat, sampai RT RW, bahkan pemimpin dalam keluarga, apabila tidak mampu memimpinnya dengan adil, maka sebetulnya mereka itu sama dengan Fir'aun. Hadirin rahimakumullah, disinilah pesan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi Musa yang tertera di dalam tongkatnya. Dan kita harus sadar dan faham bahwa kita sebagai pemimpin itu tidak ringan, tidak mudah. Tetapi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika jadi pemimpin, kita menjadi pemimpin yang adil, biar kita tidak sama dengan Fir'aun. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pesan yang kedua, kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa wa iblisun sawa'un. Setiap orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya sesuai dengan kealimannya, huwa,
sebetulnya dia itu adalah wa iblisun sawaun, dengan iblis adalah sama. Hadirin rahimakumullah, kita mempelajari di dalam tafsir bahwa makhluk Allah yang bernama iblis atau yang sebelumnya disebut Azazil itu adalah makhluk Allah yang paling cerdas di antara makhluk-makhluk yang lain. Tetapi para hadirin sekalian, dengan kecerdasannya itu mereka tidak mampu memanfaatkannya, maka muncul yaitu sifat kesombongannya. Dan dengan kesombongannya itu, maka resiko bagi iblis adalah dia harus dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, dan sumber daripada kesombongan itu adalah karena dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam ketika itu. Ketika di alam langit sana seluruh makhluk Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dites oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang ada di dunia ini. Maka seluruhnya ditanyakan oleh Allah kepada seluruh makhluk yang ada di langit, termasuk iblis yang begitu hebat dan cerdas. Maka semuanya tidak bisa menjawab. Tetapi Adam alaihissalam, kemudian Adam bisa menjawab. Hadirin sekalian, setelah itu maka Allah memerintahkan kepada seluruh makhluk yang ada di langit itu supaya sujud kepada Nabi Adam. Maka fasajadu illa iblis, seluruhnya sujud kepada Adam, tetapi hanya satu, yaitu iblis yang tidak sujud kepada Adam. Hadirin sekalian, Allah memerintahkan agar makhluk yang ada di langit ketika itu sujud kepada Adam bukan sujud untuk ibadah, tetapi sujud untuk hormat kepada Adam karena memiliki keilmuan yang luar biasa. Tetapi dengan kecerdasan iblis, kemudian lisan iblis, pemikiran iblis, kemudian mengatakan, saya tidak akan mau sujud kepada Adam, yang saya sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang itu betul. Memang sujud hanya kepada Allah, tetapi Adam di situ bukan untuk disembah, tetapi seluruh makhluk harus hormat kepada orang yang bernama Adam karena memiliki ilmu yang lebih pada masa itu. Di sini para hadirin sekalian rahimakumullah, sebetulnya iblis itu paham apa perintah Allah, tapi dengan kecerdasan dan kepahamannya dia tidak manfaatkan, maka muncul yaitu kesombongannya. Hadirin sekalian, maka di dalam Al-Quran yang telah saya baca tadi, ana khairum minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Saya adalah lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan Allah dari api dan Adam dari tanah. Api itu pada intinya adalah tinggi, tanah itu pada intinya adalah rendah. Sebuah contoh, kalau kita menyelut api, maka api itu akan berkobar ke atas. Tetapi kalau kita akan melemparkan tanah, maka tanah itu akan jatuh ke bawah. Ternyata iblis cerdas, paham tentang ilmu kimia, tentang ilmu fisika, tentang itu, tetapi tidak dimanfaatkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kemudian dilemparkan Allah dari surga karena punya ilmu tetapi tidak memanfaatkan ilmunya. Jadi sekalian, di dalam tafsir saya baca, kemudian iblis itu diberi sebuah alternatif yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai iblis, ketika Adam dulu hidup kamu tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau hormat kepada Adam. Sekarang Adam sudah mati, maka hormatilah Adam itu. Maka iblis mengatakan, ya Allah, dia ketika hidup saya saja gak mau sujud, apalagi dia sekarang sudah meninggal dunia. Hadirin sekalian, sujudnya tadi ingat bukan karena untuk menyembah, tetapi untuk menghormati ilmunya. Dengan demikian ada 2 kali perintah Allah kepada iblis, tetapi tidak dilaksanakan. Maka itulah contoh
bahwa orang yang punya ilmu tetapi tidak mau memanfaatkan dengan ilmunya, tidak mau memanfaatkan kecerdasannya, huwa wa iblisun sawaun, dia itu dan iblis adalah sama. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada pesan yang ketiga di dalam tongkat tersebut, kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi huwa wa qarunu sawaun. Setiap orang yang kaya tetapi tidak mau memanfaatkan kekayaannya untuk menuju jalan Allah, menuju ridho Allah, huwa wa fir'aunu sawaun, dia sama saja dengan Qarun. Wa qarunu sawaun, dia sama dengan Qarun. Hadirin rahimakumullah. Kita faham Qarun itu adalah orang yang paling takwa pada masanya. Pada masa itu ada 3 orang yang bertakwa kepada Allah yang luar biasa. Yang pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Harun, yang ketiga yaitu Qarun, yaitu saudara sepupu Nabi Musa alaihi salam. Tapi ketika itu Musa kemudian diminta oleh Qarun, yang Qarun itu miskin luar biasa, untuk memberi makan keluarganya aja nggak bisa, memberi pakaian tidak bisa. Akhirnya Qarun minta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa mendoakan Qarun agar memiliki kekayaan yang melimpah, sehingga dengan kekayaannya itu bisa untuk memberi kehidupan yang layak bagi keluarganya dan agar ibadahnya tenang karena ada kekayaannya. Setelah Rasul Musa minta kepada Allah, dikabulkan. Tetapi apa yang terjadi? Qarun kaya yang sampai sekarang disebut manusia umum yang paling terkaya adalah Qarun. Dan ketika itu Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmi indi. Padahal dulu orang takwa luar biasa, tetapi digoda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang melimpah dan tidak mampu melaksanakan ibadah dengan baik, tidak mampu memanfaatkan kekayaannya sesuai dengan perintah-perintah Allah. Bahkan dia mengingkari qala innama utituhu, bahwa apa yang telah aku miliki ini adalah ala ilmi indi, itu adalah dari ilmuku. Sehingga dengan ilmuku itu saya bekerja, dengan pekerjaan saya itu kemudian saya menjadi orang kaya. Ini para hadirin rahimakumullah. Ini pesan moral bagi kita semua. Apabila kita memiliki kekayaan dan tidak mampu untuk memanfaatkan kekayaan itu, maka sebetulnya kita dan Qarun tidak ada bedanya. Dan ketika itu Qarun akan ditenggelamkan. Qarun ketika itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Qarunnya, tetapi seluruh hartanya dan seluruh pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecongkaannya. Bagaimana kita kalau kita ini memiliki kekayaan tetapi tidak memanfaatkan kekayaannya? Tidak semata-mata kemudian kita ditenggelamkan Allah seperti Qarun, tidak. Tapi yang jelas kita akan ditenggelamkan seperti Qarun dalam arti ditenggelamkan iman kita, ditenggelamkan keyakinan kita, dan ditenggelamkan rasa syukur kita. Sehingga kalau kita kaya tidak memanfaatkan kekayaannya, maka kita ini seakan-akan merasa miskin, sehingga kita akan bekerja terus tanpa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan ditenggelamkannya. Kita sama, yaitu sama ditenggelamkan, tapi ditenggelamkan keyakinan kita, ditenggelamkan iman kita, dan ditenggelamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pesan yang terakhir yang keempat, wa kullu fakir la yasbiru ala fakrihi wa kalbun sawaun. Setiap orang yang fakir, setiap orang yang miskin, tetapi dia tidak memiliki kesabaran dengan kefakirannya itu, huwa wa kalbun sawaun, dia dan anjing itu adalah sama. Hadirin rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala banyak memberi perumpamaan di dalam Al-Qur'an tentang anjing. Yaitu apabila ada orang yang memiliki yaitu jiwa yang rendah. Jiwa yang rendah itu berarti jiwa yang tidak mukmin. Orang yang senantiasa mengeluh, orang yang senantiasa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memberi contoh seperti anjing. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 176, "Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas." Jadi mereka itu yang memiliki kerendahan jiwa, yang memiliki kerendahan iman, maka orang-orang itu adalah seperti anjing. Ketika kita halau, mereka itu menjulurkan lidahnya dengan menggonggong, dan ketika mereka itu kita biarkan juga menjulurkan lidahnya dengan menggonggong. Ini hadirin rahimakumullah, ini adalah perumpamaan orang yang rendah hati, orang yang rendah diri, orang yang rendah imannya maksud saya. Orang yang rendah pengertiannya, dan orang yang rendah derajatnya di hadapan Allah, di hadapan manusia adalah diperumpamakan seperti anjing tadi itu. Rendah akhlaknya, rendah imannya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi orang yang fakir tetapi tidak sabar dengan kefakirannya, maka seperti yaitu anjing itu. Anjing itu adalah bersifat yaitu menggonggong. Manusia yang fakir tetapi tidak sabar bersifat gerutu, bersifat geremeng, bersifat ngersulo, tidak paham kalau itu adalah takdir, tidak paham kalau itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau seperti ini menurut Allah adalah orang yang memiliki kerendahan dalam iman, kerendahan dalam akhlak. Maka orang yang rendah imannya, rendah akhlaknya, maka orang itu di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 176 disamakan dengan anjing. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari apa yang ada di pesan itu tadi. Mudah-mudahan kita tidak seperti Qarun, kita tidak seperti Fir'aun, kita tidak seperti anjing. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wa qur rabbir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khalaiki wal basar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa salim tasliman katsira amma ba'du fa ya ibadallah ausikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya arhamar rahimin, Allahumma ansur man nasaruddin wa akhdul man khadalal muslimin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا إله إلا الله. Sufu sufufakum. Dapat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rasulun minkum yakussuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada. Qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar.
أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله